Jumpa lagi kita dengan Secangkir Kopi TV. Kita mau lanjut part 2. Part 2 menjawab pertanyaan subscriber. Oke, kemarin kan sudah sampai pertanyaan ke-6. 6 pertanyaan kemarin dijawab. Kalau teman-teman belum menyaksikan yang sebelumnya, silakan cek di link di atas. Oke, kita bersama Abah Lutfi mau membahas pertanyaan yang lain buat teman-teman yang masih kebingungan mungkin soal hal-hal yang menyangkut kehidupannya, mungkin bisa dipertanyakan gitu ya. Tapi juga cek video-video lama juga, jangan-jangan belum dilihat tapi sudah naik duluan kan. Ya. Jadi 2 kali dong. Ya, gitu. enggak apa-apa, berulang-ulang semakin pinter kan. Makin paham jadi. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih soal waris. Waris lagi, memang asik waris ini. Kan ahli waris. Oke, ini pertanyaannya, kalau suami meninggal hanya meninggalkan satu rumah yang ditempati oleh istri dan 1 anak angkat. Ya. Apakah rumahnya harus dijual dan dibagi ke keluarga suami, sedangkan si istri tidak bekerja dan tidak punya tempat tinggal yang lain? Gimana? Ya, saya mungkin akan agak mundur dikit ya Mas ya. Oke. Karena pertanyaannya kayaknya ini tentang siapa sih ahli waris. Nah gitu. Jadi kalau dalam ilmu waris itu kan ada sebab-sebab orang mendapatkan waris. Nah gitu, sebab-sebab orang mendapatkan waris, atau dengan apa dia bisa mendapatkan waris itu. Yang paling utama atau pertama itu waris itu selalu berhubungan dengan nasab. Gitu, nasab. Kalau orang itu nggak ada hubungan nasab, itu nggak ada waris. Gitu. Istri, kecuali istri. Nah, nanti yang nomor 2, nah ini semangat bener. Sabar. Nomor 1 itu pasti hubungannya dengan nasab. Jadi sebab orang mendapatkan warisan itu karena nasab. Nasab itu lihatnya gini. Ini misalnya saya lihat kalau ke atas usul namanya pokok itu bapaknya. Kalau bapak nggak ada, coba lihat kakek. Jadi ke atas itu. Nanti ya, baru ke bawah, furuknya ke bawah, anak. Ada nggak anak? Nggak ada, cucu. Cici. Maksudnya anaknya udah meninggal duluan, baru cucunya. Kalau dia nggak punya anak, mana punya cucu kan gitu. Jadi anak, cucu ke bawah. Kalau misalnya nanti dalam kasus seorang anaknya perempuan semua misalnya. Catat ini, banyak kan juga yang nanya nih. Anak perempuan semua. Kan memang anak perempuan itu tidak menghabiskan waris. Gitu, nggak bisa menghabiskan seluruh waris dari orang tuanya. Karena nggak habis, itu ada kemungkinan nanti ke samping saudara. Coba diulang dari awal tadi. Jadi kasusnya anaknya perempuan semua misalnya. Kalau anaknya perempuan semua ini kan, anak perempuan ini kan kalau sendiri itu dia cuman, anak tunggal perempuan itu cuma dapat separuh. Kalau anak perempuan lebih dari 1 itu dapatnya 2/3. Dibagi nanti jumlah anaknya berapa gitu. Kalau anaknya 2/3 dari harta itu anaknya ternyata 10, ya dibagi 10, perempuan semua. Karena kemarin saya silaturahmi itu ketemu ada ibu-ibu tuh punya anak 9. Perempuan semua. Allah. Berarti mantu terus ya? Iya, 9 perempuan semua gitu. Nah, walaupun 9 itu nggak menghabiskan waris. Nah, karena nggak menghabiskan waris itu nanti memungkinkan kepada saudara mayit. Saudara dari mayit nih ya. Kanan, kiri, dilihat kakaknya ada nggak, adiknya ada nggak gitu, dilihat. Bisa memungkinkan ke pamannya gitu. Tinggal nanti, makanya nanti mudah-mudahan nanti saya akan coba nyampaikan tentang alur waris itu. Insya Allah segera nantikan di Secangkir Kopi TV. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan saya coba membuat gambaran. Jadi kalau ini nggak ada kemana gitu ya. Nah, jadi pertama tadi apa? Soal pewarisnya. Pewaris itu adalah mesti berhubungan dengan nasab. Kedua, pewaris itu
berhubungan dengan pernikahan. Nah, ini dia tadi, istri Gitu. atau suami. Kalau yang meninggal suami, pasti istri dapat. Dapat. Kalau istri yang meninggal, suami kalau masih ada pasti dapat. Gitu. Jadi ini dapat itu karena salah satu duluan gitu. Kalau yang meninggal suami, istrinya udah nggak ada, meninggal duluan, ya udah nggak ada namanya. Nggak usah dicari ke kuburan, udah nggak ada gitu. Otomatis sudah nggak ada. Udah nggak Berarti ada. yang lain. Tapi kalau misalnya suami, istri meninggal, terus suaminya nikah lagi ya, yang dapat warisan kalau suaminya meninggal ya istri yang kedua, atau dibalik suami istri, suaminya meninggal, berarti dia nanti jadi pewaris. Istrinya ternyata nikah lagi. Nah ya gitu sambungannya itu pernikahan. Kalau sebab pernikahan itu ada, maka dia berhak mendapat. Jangan ditanya ini kan istrinya masih muda atau tua, nggak ada hubungannya. Boleh mau tua mau muda, yang penting istri. Penting istri. Yang sah ya, itu catatannya. Nah yang ketiga itu berkaitan dengan perwalian. Perwalian itu pembebasan budak. Itu seorang budak yang dibebaskan itu bisa saling mewarisi. Jadi sebabnya tiga itu. Jadi nanti anak angkat itu bukan pewaris. Ini mohon maaf nih, bukan masalah ini ya, jangan saya yang melihara dari kecil, bukan itu. Tapi kita berbicara hukumnya. Anak angkat itu bukan ahli waris. Itu sudah ada di videonya, silakan dicek di atas. Ya. Jadi anak angkat itu bukan ahli waris. Terus gimana kalau tetangga dekat? Ya bukan juga. Bukan tetangga rusui juga artinya. Bukan tetangga, bukan ahli waris. Hati-hati apalagi loh. Teman sekantor, bukan apalagi? Juga. Bukan. Teman main kecil. Pokoknya bukan. Nah itu tiga ya? itu sebab orang mendapat waris. Nah sekarang kalau pertanyaannya, bagaimana kalau tadi itu? Dari pertanyaan ini yang pasti menjadi ahli waris itu istri. Karena anak angkatnya bukan ahli waris. Gitu. Terus tadi itu pertanyaan adalah, apakah rumahnya harus dijual dan dibagi ke keluarga suami? Ya, kalau masalah dijual itu bisa dijual, bisa tidak. Jadi menghitungnya itu nggak harus dijual ya? Enggak. Misalnya kita gitu sepakat ya, disepakatin sama sesama ahli waris. Kan nanti dicari. Berarti kan ini istri, suami belum punya anak nih. Hanya anak angkat. Nah, suami istri ini ketika suaminya meninggal, berarti kan nasab suami kan, bukan nasab istri. Ya, nasab yang dicari nasab suami. Atas. Apakah punya bapak, apa punya ibu, apa punya kakak, gitu dicari. Nah, mereka inilah kemudian nanti termasuk dari bagian ahli waris ini. Nah, sesama ahli waris itulah nanti Bapak sekalian musyawarah. Ini gimana baiknya? Apa mau dibagi dengan cara dijual? Apa cukup dihargai dulu? Karena problemnya kan tadi istrinya nggak punya rumah lagi selain itu. Nah, problemnya. Ya kalau masalah pembagiannya harus dibagi. Tetap harus dibagi. Ya. Soal dia nanti setelah dibagi mau bikin rumah yang lain atau tetap di situ dulu. Nah, setelah ahli warisnya lah ya. Jadi kalau nanti sudah dibagi, terus misalnya nih, saya kira kalau orang tua keluarga itu memang silaturahminya baik ya. Oh, udah tahu nih mantu saya nggak ada rumah kecuali itu. Ya banyak juga, boleh juga. Misalnya mertuanya, udah nak bagian bapak untuk kamu aja. Ya. Boleh. Tapi bukan berarti bapak suami yang meninggal ini nggak mendapat waris. Kemudian dibahkan kepada menantunya. Boleh juga. Sesimpel itu sebenarnya. Iya. Tapi bikin pusing. Tapi harus dibagi. Tetap harus dibagi dulu. Siapa tahu begini. Siapa tahu nih Bang. Kan kadang-kadang mohon maaf nih. Namanya orang itu kan ekonominya beda-beda. Ya. Ini yang ditinggal cuma rumah, tapi rumahnya gede misalnya. Sementara keluarga dari suami ini, almarhum suami ini, misalnya nih kebetulan ekonominya nggak mampu. Kan dia juga berharap-harap dapat bagian gitu. Makanya haknya dia diberikan. Adapun mau diberikan apa enggak, ya itu hak dia. Tapi prinsipnya kalau namanya waris itu harus dibagi dulu. Oke. Nah, tadi kayaknya ada tambahan pertanyaannya apa? Dari yang itu. Cuma tadi itu, udah selesai kok, insya Allah. Cukup ya. Jadi nomor 1 ini clear ya? Clear. Tapi nanti saya diingatkan, saya akan buatkan tutorial lah katakan
bagaimana menyisir ahli waris. Siapa-siapa sih kalau ini ada, nggak ada, ini gimana gitu. Makanya subscribe dulu, biar nggak ketinggalan. Oke, siap. Lanjut ya. Ya. Izin bertanya Pak, kalau istri meninggal kemudian anak laki-laki yang baru dilahirkan juga meninggal, sehingga sekarang tidak ada anak, pembagian warisnya seperti apa ya? Mohon dibantu. Nah, ini hampir sama dengan yang di bagian satu kemarin, bahwa memang kewajiban orang setelah meninggal itu kan kita ulangi lagi ya. Satu, kalau dia punya utang, bayar utangnya. Kalau dia punya biaya rumah sakit atau biaya penguburan, dikeluarkan dulu. Kalau dia ada wasiat, ditunaikan wasiatnya gitu. Nah, termasuk yang harus disegerakan itu kalau sudah selesai semua, dikuburkan sudah selesai, segerakan berbagi waris. Gitu. Nah, kalau melihat pertanyaan dari saudara kita ini, pemirsa Secangkir Kopi TV ini, kayaknya begitu anaknya lahir masih hidup. Jadi walaupun dia bayi, gitu, ketika ibunya meninggal, ya dia punya hak mendapatkan warisan dari ibu kandungnya. Kemudian tapi anaknya meninggal Nah, setelah lahir itu. Yang meninggal kan udah ketahuan nih kalau dibagi nih. Misalnya nih Bang Destor punya uang, misal nih, kan kalau istri meninggal kan nanti katakanlah misalnya ibunya meninggalkan warisan 100 juta misalnya nih, ibunya nih. Kan ada suami, ada anak, misalnya cuma 2 nih, misal. Maka suami kebagian 1/4 dari 100 juta, sisanya kan punya bayi ini. Ya, tetap dibagi dulu yang kasus ibunya meninggal dulu. Iya, diselesaikan. Berarti si bayi punya 75 juta dong, sisanya. Karena asobah kalau laki-laki anaknya. Ketika si bayi ini meninggal, dia kan berarti meninggalkan warisan ganti. Ya. Nah, bapaknya bisa dapat bagian dari anaknya ini. Nah, makanya itu berantai gitu, berantai. Dapat berapa itu bapaknya? Ya, kalau bapaknya kan punya bagian, nanti lihat bagian-bagian yang lain. Tapi yang pasti bapak bayi tadi itu bisa berhak mendapat waris. Gitu. Urut-urutannya gitu. Jadi memang harus segera diselesaikan. Urusannya itu diselesaikan. Bukan karena gini, di masyarakat kita kadang-kadang, ini mohon maaf nih, kadang-kadang kalau urusan bagi waris itu, bagi waris nih Bang, kadang-kadang sensitif. Orang kuburannya aja belum kering, sudah bicara waris. Bukan masalah kering atau enggak kering, tapi ini ada kewajiban yang harus diselesaikan. Betul. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Selesaikan kasus ibunya dulu, baru anaknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin tanya Pak Ustadz, misal ada seorang istri meninggal, belum punya anak, tapi istri masih punya bapak, ibu, dan seorang adik laki-laki. Pembagiannya bagaimana? Namun, pasangan tersebut masih ada hutang, pembayarannya diambil dari jatah mana? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Gimana kan? Jadi kalau meninggal itu kan tadi sudah dijawab ya, urusan siapa ahli waris itu. Ya. Ahli waris itu pasti nasab dulu dan pasangan. Pernikahan. Sekarang kalau tanya, ini belum punya anak, tapi suami ahli waris bukan? Ahli waris. Ahli waris. Bapak? Ahli waris karena ahli waris karena nasab. Saudara? Termasuk ahli waris. Jadi kalau nanti dilihat dulu nih, siapa-siapa yang menjadi ahli waris selain ayah dari nasab itu. Yang masih ada juga kan? Masih ada. Kemudian siapa yang masih ada? Nah gitu. Dari sepeninggal istri itu masih ada hutang. Hutang. Diambil dari mana? Dari mananya begini. Kalau harta itu gono gini, kan dibagi 2 tuh harta. Bagi 2 dulu. Bagi 2. Ini hutang siapa dulu? Kalau utang bersama? Ya utang bersama berarti dikeluarin dulu dari itu. Misalnya nih, misalnya suami istri punya 100 juta, dia punya hutang 20 juta. Berarti 20 juta diselesaikan untuk bayar. Terus sisanya 80 juta bagi 2. Berarti 40. Clear ya. Kasus pertama, jika utangnya memang berdua.
berdua, Kak. Nah, Memang hartanya juga bersama-sama. benar, Tapi benar, kalau iya. misalnya hartanya dipisah, ditanya dulu nih hutang siapa nih? Kalau hutangnya istri berarti dikeluarkan dari harta istri. harta istri. Kalau hutangnya dari suami, Iya dari suami. ya suami dong yang tanggung jawab. Gitu ya, clear ya. Jadi harta itu memang harus juga diperhatikan. Kita ini mau gono gini aja sama istri kita, pokoknya cinca-cinca aja lah. Kalau ada duit ya dipakai bareng, kalau ada sisa ya disimpan bareng, kalau ada utang ya dipikirin bareng. Iyalah. Salah clear untuk bagian berapa apa namanya persentasenya nanti lihat di video pelatihan waris yang dulu pernah diupload. Ya. Oke, berikutnya. Tapi bagaimana kalau yang ditinggal suami hanya istri? Biasa tak baca sih ya. Apakah boleh kalau kita sedekah dengan harta peninggalan alam semesta atas nama alam semesta? Oh. Ini apa masih nyambung ya? Kayaknya nyambung itu, Mas. Coba dibaca ya. Tapi bagaimana kalau yang ditinggal suami hanya istri? Apakah boleh kalau kita sedekah dengan harta peninggalan almarhum suami atas nama almarhum suami? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, artinya bersedekah atas nama Suami almarhum yang meninggal. gitu. Itu memang ada ikhtilaf kalangan para ulama. Ya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau saya memilih membolehkan. Intinya itu pahala nyampe apa enggak gitu. Ya. Sebab itu ya. Maafnya gini, masalah nyampe atau enggak itu urusan Allah. Urusan Allah. Nah, Orang kita sholat tanya nyampe enggak sholat kita gitu. enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Urusan gitu. Allah. Tapi yang jelas ini boleh. Kalau boleh itu tentu kalau dia ikhlas, kalau benar gitu, ya tentu diterima oleh Allah. Bagian masuk dalam amal jariahnya suami. Suami. Makanya ada yang berwakaf, misalnya berwakaf, berinfak, bersedekah atas nama almarhum. Gitu. Insya Allah. Ya, Mudah-mudahan asalkan ibadahnya memang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan diniatkan dengan ikhlasnya ya Insya Allah. Allah yang menilai aja. kita nggak bisa nilai juga kan urusan gaib seperti itu. Makanya tadi kan ada wasiat tadi, ada wasiat, ada. Mungkin gitu ya untuk part 2, mungkin nanti sambung ke part 3 karena pertanyaan juga masih banyak Ada yang nih baru, masuk lagi. Kita sambung di lain waktu. Semoga bermanfaat dan kita ngopi-ngopi dulu. Minum dekan lagi tuh. Oh iya, belum dekannya habis. masih ada. Belum habis. Oke. Dikit Terima kasih. lagi. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share.